Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, kita pahami dulu. Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk sebagai ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk umumnya, di mana pangkat x tertingginya itu adalah 2. Makanya dia disebut sebagai persamaan kuadrat. Misalkan 2x kuadrat plus 5x plus c itu merupakan persamaan kuadrat. Nah, di mana dia memiliki kriteria A-nya itu tidak sama dengan 0, kemudian cukup A-nya aja tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 berarti kan sisanya bx plus c ya. Jadi kita punya syarat A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada beberapa persamaan. Ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, kita tulis dulu seperti ini. Kemudian ada persamaan ketiga. Kemudian persamaan keempat kita taruh di tengah aja seperti ini. Oke, kita disuruh menggolongkan mana sih yang merupakan persamaan kuadrat. Jadi, untuk yang nomor 1 kita perhatikan di sini ada pangkat x tertingginya yaitu 2, berarti yang ini benar. Dia itu merupakan persamaan kuadrat. Kalau yang nomor 2, x tertingginya adalah 3, berarti bukan persamaan kuadrat. Lalu yang nomor 3, dia punya y pangkat 2, berarti persamaan kuadrat. Lalu yang nomor 4, k-nya adalah persamaan kuadrat. Berarti ini harusnya seperti ini. Karena k-nya pangkat 2, berarti persamaan kuadrat. Sekarang kita identifikasi nilai A, B, sama C-nya. Yang pertama, A itu selalu berada di depan x kuadrat atau di depan pangkat tertingginya. Berarti ini A-nya bernilai 1 karena tidak ada angka lain. Kemudian B itu di depan X. Berarti B-nya sama dengan 4. Dan C-nya itu bernilai min 21. Kemudian untuk yang nomor 3, A-nya itu di depan Y kuadrat ya. Berarti yang ini menjadi min 8. B-nya di depan Y berarti 24. Kemudian C-nya itu tidak ada, jadi kita tulis 0. Lalu untuk yang nomor 4, A-nya di depan K kuadrat berarti 1. Kemudian ini kan belum bentuk persamaan kuadrat, karena bentuknya itu harus kita sama dengan kan 0. Oke, sebentar, tadi ada yang kurang, jadi bentuk umumnya itu harus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, seperti ini. Untuk yang nomor 4 itu harus kita ubah dulu menjadi K kuadrat, kita pindah ruas 9-nya, kita sama dengan kan 0. Sehingga kita bisa identifikasi A-nya itu adalah 1, B-nya nggak punya, jadi B-nya 0, C-nya itu minus 9. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk berikutnya kita akan disuruh mengubah ada persamaan, kita disuruh mengubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita tulis dulu, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk nomor 1 berarti kita bisa pindah ruas ya, biar sama dengan 0. Caranya adalah X kuadrat. Ini kita pindahkan, yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian min 1 yang tadinya negatif jadi positif. Lalu sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita mau menjabarkan nilai A, B, C, berarti kita tahu bahwa A-nya itu bernilai 1, B-nya bernilai min 3, dan C-nya bernilai plus 1. Selanjutnya kalau misalkan bentuk persamaannya seperti ini, yang kedua, itu berarti langkah pertama kita kalikan dulu 2 kali X kuadrat. Lalu 2 dikali plus 5 berarti plus 10 sama dengan X kuadrat min 7X. Pindah ruas, 2X kuadrat plus 10X, plus 10 ini pindah jadi min X kuadrat, ini pindah jadi positif 7X sama dengan 0. Kemudian ada X kuadrat digabungkan menjadi 2X kuadrat min
X kuadrat, kemudian plus 7X, sisanya adalah plus 10 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Maka sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 7, dan C-nya bernilai plus 10. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Oke, di sini kita akan contohkan mulai yang A-nya itu bernilai 1 ya. Jadi misalkan kondisi pertama adalah misal A bernilai 1. Contohnya, misal kita punya persamaan X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, di sini agar lebih mudah kita identifikasi dulu nilai A-nya. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 3, dan C-nya bernilai min 4. Untuk mencari akar, maka ada 2 kriteria, di mana kita harus kalikan A kali C. A-nya kan 1, C-nya adalah min 4. Berarti hasilnya adalah min 4. Kemudian yang kedua, cari faktor dari min 4. Jadi min 4, buat tabel ya. Min 4 itu bisa didapatkan dari 1 dikali min 4 atau min 1 dikali 4, kemudian 2 kali min 2. Dah ya, ini aja angka-angkanya. Kemudian kalian tambahkan ini sama ini, yang kita tambahkan semua dulu aja. 1 min 4 itu hasilnya min 3. Min 1 plus 4 hasilnya 3. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, kita cari hasil penjumlahan yang sama dengan B. B-nya kan di sini 3. Ya, yang ini ya. Berarti kita pilih yang mana? Yang ini, 3. Sehingga yang kita pilih yang mana? Yang ini. Jadi setelah kita jumlahkan masing-masing kemungkinannya, cari yang nilainya sama dengan si B. Karena sudah dapat, berarti kita tulis nih seperti ini, sama dengan 0. Depannya kita tulis X. Kemudian kita dapat yang min 1, maka kita tulis min 1. Yang satunya adalah plus 4. Setelah itu, kita jabarkan X min 1 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Berarti X didapatkan positif 1, atau X didapatkan min 4 karena dipindah ruas. Nah, X sama dengan 1 sama X sama dengan min 4 itu merupakan faktor dari persamaan kuadrat ini. Kenapa sih disebut sebagai itu, angka tersebut itu merupakan akar? Jadi, kalau misalkan kita ganti, misalkan nih X sama dengan 1, masukkan ke dalam persamaan kuadratnya, itu hasilnya dia akan bernilai 0. Misal, 1 kuadrat 3 kali 1 min 4 sama dengan 0. Maka 1 plus 3 min 4 itu hasilnya 0, berarti terbukti. Nah, kalian kalau nanti mau masukkan min 4 ke dalam persamaan kuadrat ini juga hasilnya juga akan 0. Selanjutnya kita contohkan lagi, di sini ada soal disuruh mencari akar dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadratnya kan belum menjadi bentuk umum ya. Kita jadikan bentuk umum dulu, berarti X kuadrat min 15X positif 14 sama dengan 0. Setelah itu identifikasi dulu, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 15, dan C-nya bernilai plus 14. Setelah itu kita kalikan A kali C, 1 kali 14 sama dengan 14. Kemudian kita cari faktor dari 14. 14 itu bisa didapatkan 2 kali 7 atau min 2 dikali min 7. 1 kali 14 atau min 1 dikali min 14. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 7 itu 9. Ini min 2 min 7 min 9.
1 tambah 14 itu 15, min 1 min 14 itu min 15. Sekarang kita cari B-nya itu min 15. B sama dengan min 15. Berarti yang sama itu yang ini. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Kemudian setelah itu, maka kita masukkan ke dalam seperti ini, ke dalam kurung sama dengan 0. Depannya kita kasih X. Lalu kita ambil min 1 sama min 14. Kemudian kita jabarkan X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan positif 1. Atau X min 14 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 14. Jadi dapat seperti ini. Selanjutnya poin kedua yang akan kita bahas adalah kalau tadi kita udah belajar ketika A-nya itu sama dengan 1, jadi pemfaktorannya lebih mudah. Nah sekarang kita akan coba ketika A-nya itu bernilai suatu angka selain 1. Misalkan kita punya 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Nah kita identifikasi dulu, A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Langkahnya sebenarnya masih sama. Kita kalikan A kali C. A-nya 2, C-nya adalah 3. Berarti 6. Lalu kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu bisa min 1 min 6. Atau 1 sama 6. 2, 3. Atau min 2 sama min 3. Kemudian kita jumlahkan. Ini min 1 min 6 berarti min 7. 1 plus 6 berarti 7. 2 plus 3 berarti 5. Min 2 min 3 berarti min 5. Kemudian kita cek B-nya adalah 7. Berarti dia akan sama. B sama dengan 7. Berarti kita yang sama tuh yang ini. Maka yang akan kita pilih adalah yang ini. Kemudian perbedaannya ada pada di sini. Jadi, kan kita akan masukkan ke dalam kurung. Kalau tadi yang di depan kurung itu adalah X, karena depannya X. Sekarang yang di depan adalah 2X, berarti nanti kita tulis 2X seperti ini. Kemudian yang satu dimasukkan plus 1. Yang satu adalah 6, berarti plus 6 sama dengan 0. Tapi, karena A-nya tidak sama dengan 1 atau bernilai 2, maka salah satu di antara kedua ini harus kita bagi dengan A-nya. Di sini kan A sama dengan 2. Berarti yang ini biar lebih enak tak bagi 2. Salah satu harus dibagi 2. Jadi kalau A-nya 3, ya berarti ini 3. Gitu ya. Nah, oke, karena di sini A-nya 2 berarti tak bagi 2. Berarti nanti 2x plus 1, kemudian 2x dibagi 2 itu berarti x, plus 6 dibagi 2 itu plus 3, sama dengan 0. Maka 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1 per 2, atau x plus 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 3. Nah, akhirnya seperti ini.